Diva ini, inspirasi ide awalnya ini bagaimana ceritanya sampai tercetus konser Super Diva? Mangga, Kang Rian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Jadi yang menjadi ide atau gagasan, kenapa bisa sampai tercetus ide dari Super Diva ini? Sebetulnya Super Diva karena kita merasa kalau di Indonesia itu ada banyak bakat-bakat, banyak talenta-talenta, dan bahkan talenta-talenta yang sudah mendunia, yang sudah diketahui kalau ternyata bakat-bakat di Indonesia ini cukup diakui oleh dunia. Dan kita berusaha untuk mengkolaborasikan. Yang paling pertama, kita sudah tahu kalau ada satu nama dari 3 diva yang itu dulu sempat menjadi satu event terbesar juga dengan nama 3 divanya, tapi kita mencoba untuk supaya bisa diterima oleh generasi yang sekarang atau Gen Z atau milenial. Jadi kita mencoba mengkolaborasikan dengan musisi-musisi, dengan artis-artis, dengan talenta-talenta muda yang kita beranggapan kalau talenta muda itu adalah diva-diva yang mudah-mudahan bisa menjadi penerus dari 3 diva. Jadi kita berusaha untuk mencoba mengkolaborasikan talenta muda ini, kalau tidak salah namanya Supergirl ya. Ya. Supergirl dengan 3 diva. Jadi kita memberikan tagline buat mereka adalah Super Diva. Super Diva. Oke, inspirasinya dari itu. Ada 3 diva, ada Super Girls dijadiin satu dan dibikin relate. Seperti kita tahu kan 3 diva perjalanan di dunia musik Indonesia dan konser, wow, udah banyak banget. Itu kita pengen tahu yang terbaru seperti apa nih, apalagi berkolaborasi dengan Super Girls yang bisa dibilang, boleh dibilang beda generasi ya sih? Boleh ya Bapak Ote ya? Boleh ya, ini pasti berita mungkin tambahan sedikit, dan tempo hari kita mencoba ini kurang lebih di ide ini udah cukup lama. Ini udah cukup lama, jadi kita sengaja bersilaturahmi lah ke tempatnya Mas Erwin tentang ide atau gagasan ini. Dan ternyata gayung bersambut. Ekspektasi kita jujur tadinya tuh kita akan mencoba bikin event ini adalah di tahun 2025 atau 2026. Tapi ternyata Mas Erwin dan Mas Jay menganggap kalau ide ini adalah ide yang cukup bagus, jadi langsung disambut dan akhirnya konsorsium Anak Nusantara kaget. Kaget apa? Karena bisa secepat itu disambutnya, dan bahkan di meeting kita yang kedua Mas Jay sudah memberikan satu surprise buat konsorsium, yaitu apa? Mas Jay sudah memberikan maket. Wow, udah ada maket. Sudah memberikan maket. Ini Mas kurang lebih nanti panggungnya akan seperti ini. Itu yang bikin kita kaget. Dan alhamdulillah beberapa kali kita meeting dengan manajemen Mas Erwin, dengan Mas Jay juga. Meeting yang selanjutnya dengan manajemen dari 3 diva dan manajemen dari SMN dari Liga Tiara Persiva, dan semuanya menyambut positif. Mungkin itu jadi angin baik buat kita untuk sesegera mungkin kita bikin acara ini. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Sama dukung. Oke, Mas, menggabungkan 3 musisi menjadi satu aja itu kan tantangannya luar biasa. Nah, ini lebih loh, ada 6 musisi. Apa tantangan yang Kang Rian rasakan? Boleh ceritain buat kita semua dalam membuat Super Diva ini? Tantangan yang paling besar adalah menggabungkan 2 musisi aja itu cukup berat. Apalagi menggabungkan 6 musisi. Ya. Tapi kita mencoba. Mas Erwin langsung lihat ke saya. Kita mencoba, mungkin kalau saya pribadi membawa 3 diva dan membawa Leonard di Tiara Persiva, mungkin itu saya mungkin gak bakal terlalu lihat ya. Tapi saya paham Mas Erwin punya sesuatu. Mas Erwin punya sesuatu. Jadi kita mencoba mengkoordinasikan dengan Mas Erwin. Mas, kalau kita punya ide seperti ini, kira-kira menurut Mas Erwin gimana? Dan alhamdulillah Mas Erwin mensupport dari gagasan kita itu, jadi kita bisa merealisasikan begitu cepat. Yang tadi dibalik semesta mendukung, angin baik ada di kita, dan mudah-mudahan angin baik ini bisa terus langsung
berlanjut sampai ke 2 November nanti di Super Diva. Oke, untuk semangat itu kita berikan tepuk tangan dong semuanya. Itu dari sisi promotor. Sekarang saya mau ke Mas Erwin. Tadi kan Kang Rian juga udah. Halo. Halo. Kedengeran? Oke, Mas Erwin. Oh. Kedengeran? Oh, Mas, makasih Pak. Makasih. Mas Erwin, kalau dari Mas Erwin bertindak sebagai music director di konser ini, betul? Betul. Nah, ide dari pertama ide awal, lalu kemudian sampai pertemuan dengan Kang Rian, sampai akhirnya oke, ide bagus, gas, kita jadi ini. Nah, itu gimana ceritanya? Iya, pokoknya saya selalu mensupport ide-ide yang acara musik, konser atau apapun yang bisa menunjukkan kualitas, gitu ya. Jadi ketika Rian tamat dengan ide ngumpulin 6 orang penyanyi hebat ini, saya melihat peluang itu. Artinya ini bisa jadi satu pertunjukan yang kualitas performan itu jadi satu sajian utama gitu. Jadi emang langsung saya saya sambut lah, ayo bisa gitu. Karena saya senang emang apapun ya, genrenya apapun, musiknya apapun, siapapun yang nyanyi. Tapi kalau semata-mata itu bisa menunjukkan kemampuan bermusik atau kemampuan seni, itu akan saya support dan saya dukung gitu. Oke, kalau kita lihat sekarang kan musik-musik Indonesia sudah sangat-sangat menjadi tuan rumah di Indonesia sendiri. Terutama konser-konser musik sudah banyak sekali di Indonesia. Nah, tentu Mas Erwin juga sudah punya racikan sendiri dong, aransemen yang akan dibuat, diracik, dimasak untuk bisa dinikmati di Super Diva. Bagaimana Mas? Iya, jadi kita tahu 6 adik-adik saya sama 6 anak-anak saya, tiga adik saya, tiga anak-anak saya ini adalah penyanyi yang punya kemampuan nyanyi bagus ya. Jadi mereka punya karakter tersendiri, punya ciri dan gaya masing-masing ya. Jadi sebenarnya ramuannya itu adalah gara-gara kolaborasinya dari ciri-ciri mereka yang menjadi satu kesatuan. Jadi mereka ini nanti akan tampil sebagai satu tim, bukan gantian nyanyi dari Tiara pindah ke Ziva ke Krisdayanti, enggak. Mereka akan mempersembahkan pertunjukan selama mungkin 2,5 jam ya kurang lebih. Itu ada sebagai satu buah tim yang berkolaborasi. Mereka akan bekerja sama bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang dalam tanda kutip harusnya keren, karena merekanya udah keren dan punya gaya masing-masing. Oke, tentu kita penasaran pengen tahu apa yang berbeda kali ini dibanding karya-karya Mas Erwin sebelumnya. Kalau ada teman-teman media yang nanya nanti ada kejutan apa, awas ya, namanya kejutan ya pasti disimpan lah. Kadang-kadang suka gitu soalnya, apa kejutan yang akan kita lihat? Ya namanya kejutan. Nah, tapi pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Iya, jadi menurut saya dari dulu juga kalau sama Jay sering bikin konser ya, gitu. Artinya harusnya pertunjukan yang dilihat di stage harus berbeda dengan apa yang kita dengar kalau di rekaman album. Ya. Jadi variasi kejutan dalam konteks produksi musikal atau produksi yang dilihat atau yang didengar itulah sajian yang kita namakan konsep yang bagus. Menurut saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang nonton itu bisa dapat satu kejutan, sesuatu yang sensasi nonton yang berbeda dari pertunjukan kalau mereka lagi sendirian. Nah gitu artinya ya, mungkin dari panggungnya, dari sajian musiknya, dari vokal performance, dari paduan mereka apa aja ya gitu ya semuanya. Jadi itu yang kita bisa jadiin ya, karena ini akan dikemas dengan insya Allah dengan sedetail mungkin dan variasinya di situ, karena itu akan jadi yang nonton tuh akan dapat sesuatu yang baru daripada panggung-panggung yang mereka udah jalani sebelumnya, karena mereka nyanyi berenam sebagai tim. Jadi benar-benar bisa dinikmati secara audio dan visual. Semua. Nanti kita akan ke Mas Jai untuk bertanya mengenai sisi artistiknya. Tapi satu pertanyaan lagi, Mas Erwin. Dari sekian banyak lagu yang dimiliki ini, KD, Mama Ute, Mbak Titi, teman-teman ada yang lain, ada Yoda. Itu lagu-lagunya pemilihannya bagaimana, Mas? Iya semua ada itu. Semua lagu. Gak mungkin 2,5 jam, Mas. Milih lagunya tuh gimana? Oh yang ini oke, ini enggak. Jadi gini, pastinya tiap penyanyi punya lagu-lagu yang jadi hits andalan. Dan semuanya pasti akan ada itu.
minimal bangsa tiap penyanyi akan punya 6 apa 8 lagu ya. Oke. Cara nyajiinnya nanti itu yang istimewa. Kira-kira gitu ya, istimewa dan nanti kita harus berstrategi gitu. Jadi sebenarnya insya Allah yang penggemarnya Supergirl bisa menikmati Tiga Diva, atau penggemar Tiga Diva bisa menikmati Supergirl juga, karena itu akan diracik gitu. Kira-kira gitu. Dan orkestra saya biasanya kalau ada di orkestra tuh untuk mensupport, mengexaggerate kemampuan mereka untuk makin yang tadinya makin antara suaranya tinggi akan makin tinggi, yang panjang makin panjang napasnya, dan yang makin powerful makin segala macam ya. Jadi orkestra saya akan mencoba untuk mendukung semua ide-ide musik yang mereka akan jalani, kira-kira gitu. Siap, terima kasih Mas Erwin. Boleh kasih tepuk tangan. Oke, sekarang dari sisi artistik, Mas Jai, gimana nih Mas Jai? Konsep visual, konsep artistik. Tadi dari di awal Mas, teman-teman media tuh udah kasih pertanyaan. Ada banyak juga yang nanya dari sisi nanti kostumnya bagaimana, sisi artistiknya seperti apa. Boleh dibocorin nggak Mas? Seperti apa yang sudah disiapkan? Iya, selamat siang sebelumnya rekan-rekan pers yang hadir. Terima kasih banyak udah hadir. Terima kasih juga untuk konsorsium yang udah menggagas ide ini. Terima kasih juga buat Midas, tempat yang keren untuk press conference. Terima kasih semua. Iya, jadi kalau buat saya ini seperti reuni 18 tahun yang lalu ketika pertama kali kita menggagas ya. Oh, Tiga Diva pertama ya? Tiga Diva pertama itu 18 tahun yang lalu. Lihat kan 2006. Wow. Oke. Dan buat saya suatu berkah kita bisa tahun 2024 ini bisa mengumpulkan ditambah dengan Lyodra, Tiara dan Ziva. 3 penyanyi yang sangat saya kagumi, dan dari dulu memang saya ingin sekali menggarap mereka bertiga, dan akhirnya untung muncul ide dari konsorsium sehingga bisa terlaksana dengan 3 diva ini. Jadi memang saya dan Erwin udah dari sejak 1994 kita menggagas konser Krisya, di mana konsepnya adalah membuat konser pemusik Indonesia, show tunggal 2 jam hanya menyanyikan lagu-lagu Indonesia, karena pada saat itu sangat jarang konser tunggal dan sekarang kita lihat udah banyak sekali yang menyelenggarakan konser tunggal. Tapi memang akhir-akhir ini banyak konser yang berbentuk festival. Jadi untuk konsorsium ingin sekali seperti apa yang pernah saya buat sama Erwin ketika sebuah pertunjukan itu digarap dengan orkestrasi, kemudian istilahnya saya selalu bilang yang terdengar itu Erwin yang bikin, yang terlihat saya yang bikin. Jadi memang bersyukur sekali bisa, apalagi di tempat Indonesia Arena. Untuk rekan-rekan nanti yang mau tahu bahwa Indonesia Arena ini adalah ajang untuk main basket dan untuk supaya maksimal penontonnya, makanya panggung untuk Super Diva ini akan berada di tengah. Jadi mereka akan 360 di 360 mengelilingi panggung. Wow, kita pengen tahu detail panggungnya seperti apa. Apalagi ini bisa dibilang konser besar musisi Indonesia yang pertama di Indonesia Arena. Panggungnya seperti apa, konsepnya seperti apa, nanti kita akan tanya detailnya. Tapi saya mau mengundang dulu nih, karena tadi sudah disebut dari Indonesia Arena. Mohon bergabung bersama kita semua di atas panggung. Berikan tepuk tangan untuk Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPK GBK, Ibu Sri Lestari Puji Astuti. Halo Ibu Tari, silahkan. Oh, kelihatannya kalau saya di atas panggung agak terlalu padat ya. Saya di bawah aja di sini ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, permisi ya. Oke, mudah-mudahan kamu menghalangi rekan-rekan yang mau mengambil gambar. Selamat datang Ibu Tari, terima kasih sudah bergabung. Dan saya mau mengembalikan pertanyaan kepada Mas Jai. Konsep panggungnya Mas Jai, tadi di tengah. Lalu sekelilingnya itu ada gimmick-gimmick apa, atau ada visual, atau ada gimana Mas di panggungnya sendiri? Boleh ceritain ya, tapi jangan detail-detail banget sih. Iya, jadi idenya justru muncul ketika saya lihat venue-nya ya, atau tempatnya. Bagaimana supaya semua penonton di setiap area bisa lihat panggung itu dengan baik. Makanya dipilih di tengah, tapi nanti panggungnya itu bertingkat, sehingga orang yang nonton di VIP box maupun yang di atas bisa melihat 6 penyanyi ini dengan porsi yang masing-masing level mereka duduk di mana. Karena itu sangat penting buat mereka. Kemudian juga di
kalau di Indonesia Arena tuh ada untuk scoring board yang Betul. LED, Uh-huh. tapi nanti di bawahnya saya akan pasang LED yang lebih besar lagi sehingga orang bisa melihat close up dari wajah-wajah mereka, dan juga orkestra Erwin itu akan berada di tengah. Jadi di tengah kayak kolam gitu ya. Uh-huh. Nah, jadi karena Erwin harus bisa melihat semua penyanyi, kemudian semua penyanyi akan masuk dari kiri dan kanan karena di tengah, sehingga ada dua jalur masuk dan keluar, sehingga mereka harus latihan lari karena nanti di sana panggungnya itu kalau ke arah panggung bisa sekitar 30 meter ya, jadi kalau bolak-balik karena itu kan ukuran lapangan basket, dan di bawah nanti ada juga festival, dan kalau yang di atas ada kelas yang duduk. Jadi saya coba mengakomodir semua penonton di 360 itu, jadi ada blocking, nanti mereka naik ke atas, ada mereka di bawah, kira-kira begitu. Wow, kita pengen banget tahu untuk persiapannya seperti apa, tapi membayangkannya aja apa yang disampaikan Mas Jan, ini pasti akan menjadi sesuatu yang berbeda yang belum pernah ada sebelumnya, jadi pengalaman baru buat kita semua. Untuk semangat itu sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong untuk Super Diva. Selamat siang. Jadi di antara kesibukannya bisa hadir, terima kasih, satu kesempatan yang luar biasa, dan pasti kangen banget bisa bergabung bersama tiga diva. Apalagi kemarin juga kalau nggak salah nyanyi bareng sama Mama Ute kan? Ya. Oh iya, konsernya Mama Konser Mama kemarin. Ute kan? Iya. Jangan Spontan. teaser. Oh itu spontan. Spontan. Bukan teaser di sini ya. Di konsernya Bu Titi juga spontan. Bapak Titi juga di Bu Titi. Oke, Mimi, apa yang membuat Mimi excited nih untuk Super Diva kali ini? Boleh diceritain nggak perasaannya untuk persiapan Super Diva kali ini? Kan bukan hanya bareng sama Mama Ute dan Mbak Titi, tapi juga sama rekan-rekan yang beda generasi, bisa dikatakan seperti itu. Gimana rasanya? Excitementnya seperti apa? Terima kasih Pak. Selamat siang, menjelang sore teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah menunggu kami, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa merealisasikan pertemuan dengan menggelar press conference atau media gathering bersama-sama teman-teman semuanya di tengah para seniman-seniman hebat dan juga para pendukung acara. Biasanya kalau undang kami tiga diva aja udah repot ya, biasanya panitia ya, ditambah lagi tiga anak-anak ini, ya Allah gitu. Jadi kebayang entourage-nya seperti apa, nasi kotaknya juga kebayang nanti ya seperti apa kebayangnya. Jadi saya terima kasih pertama untuk konsorsium yang sudah memberikan kami ruang untuk menampilkan mimpi-mimpi yang luar biasa nanti. Seperti apa bentuknya, saya pun, Mbak Titi, Mbak Ute, Leodra, Ziva dan juga Tiara masih terus membayangkan bagaimana nanti kami di atas panggung. Kebayang nggak tuh kita nenek-nenek di atas panggung 3 layer begitu ya? Terus Dari 30 meter loh, Mi. nah itu kebayang nggak nanti supaya kita nggak ketinggalan nyanyinya, itu berarti nanti kalau Bu Titi DJ belum selesai nyanyi kita juga udah harus jalan bagaimana. Nah itu stamina yang jelas kita akan persiapkan. Selain bentuk syukur kami juga ucapkan terima kasih karena ini kolaborasi yang sangat istimewa, bisa bekerja sama kembali dengan tiga diva dan juga Supergirl. Tadinya saya pikir waktu tawaran ini datang sekitar Ramadan tahun ini, itu kok kayaknya Mas judulnya nggak sombong banget gitu ya, Super Diva ini apa sih, itu kayak gimana gitu. Artinya kami pertama sekali ingin menyampaikan bahwa ini bukan konser dalam bentuk meminta pengakuan atau kesombongan dan lain-lain, tapi memang ini namanya ternyata Supergirl karena mereka memang masih imut-imut semua kan, jadi namanya juga Supergirl, dan berkolaborasi dengan tantenya yang mana tiga diva. Jadi memang ini adalah judul konser yang ternyata eye-catch sekali ya. Nah, jadi Super Diva ini menjadi, kalau ditempel aja di kaos-kaosnya teman-teman semuanya udah keren banget itu ya. Jadi judul aja juga jadi kayak apa, trademark sendiri nantinya ke depannya. Jadi kita mohon doa restu teman-teman media bisa mendukung sebuah konser nasional, konser dalam negeri yang pastinya nggak kalah besar dengan konser-konser
import yang lain, karena kita tahu menjelang November nanti akan ada Bruno Mars, nanti akan ada juga Dua Lipa dan lain-lain. Jadi kita mohon teman-teman media untuk mendukung konser Indonesia ya, tolong kami dibantu. Kenapa kami bikin press conference atau media gathering ini juga di awal, karena kami juga mohon bantuan, karena kami pasti perjuangan kami untuk berlatih dan juga membuat footage supaya teman-teman di Indonesia ini percaya bahwa jangan beli tiket menjelang konser, beli dari Juli nanti. Gitu ya Mas Konsorsium ya. Jadi Mas Konsorsium ini biasanya kan gitu. Namanya sudah ganti. Apalagi Jay Subianto kalau udah mau deket konser dia matiin teleponnya. Kenapa? Semua mau cari tiket. Kenapa nggak dari awal-awal cari tiket? Nggak tahu kalau konser Indonesia tuh keren katanya gitu. Jadi please teman-teman dukung kita ya untuk promosi konser ini lebih awal. Terima kasih. Siap, terima kasih Mimi. Wah, Mimi, kalau udah di Senayan memang aura ibu ya, bener ya? Senayan udah in her zone gitu. Mantap. Oke, terima kasih Mimi. Lalu berikutnya saya mau bertanya dan mau menyapa Mama Ute. Halo Mama Sukses Ute. kemarin Mama. Sukses buat konsernya kemarin, luar biasa. Dan tentunya kita ingin juga menyaksikan pertunjukan yang sudah dinantikan nih bareng sama 3 diva. Apa yang paling dinantikan dan bagaimana perasaannya bisa Iya, terima kasih sekali lagi. Selamat siang semuanya teman-teman media. Selamat siang semua yang ada duduk di sini juga selamat siang. Aduh, ini mantep, merdeka Ibu Dewan. Semangat mantep ya. Iya, yang pasti saya senang sekali, merupakan suatu kehormatan tersendiri buat saya dan kebanggaan tersendiri juga bisa menjadi bagian dalam konser nanti Super Diva. Pertama sekali terima kasih juga untuk Bapak Konsorsium. Kang Rian Konsorsium, terima kasih ya untuk sudah mewujudkan impian kita semua yang ada di sini. Dan yang pasti kalau ditanya saya excited banget ya, senang sekali, seperti juga yang tadi Jai bilang bahwa senang karena ini menjadi ajang reuni buat kita bertiga dan juga Erwin dan Jai 18 tahun yang lalu. Tapi sekarang double excitednya karena sekarang ada dengan nyanyi dengan anak-anak kita nih sekarang ya. Iya, bukan tante, ini mama dengan anak sebenarnya ya, bagian mama sama anak. Nah, yang pasti saya senang, saya udah nggak sabar untuk melakukan semua treatment yang sudah diberikan oleh Erwin, pasti sama Jai juga. Dan saya senang karena akhirnya ekosistem musik Indonesia bisa terus berenergi, bisa terus hidup ya. Dan memang sudah selayaknya sepatutnya kita terus menghidupkan musik Indonesia, itu aja. luar biasa semangatnya Mama Ute, terima kasih. Mbak Titi, halo Mbak Titi, apa kabar? Halo, baik. Halo Mbak Titi, kita pengen tahu dong, ini pasti kan semua sudah menantikan. Pecinta musik Indonesia kangen banget sama 3 diva, ada di satu panggung lagi. Terbukti kemarin waktu di konser Mama Ute juga sambutannya luar biasa, atau ada Mimi Karin di sana. Dan apalagi sekarang nih udah ada teman-teman dari Super Girls yang akan segera bergabung. Nah buat Bu Titi sendiri, buat Mbak Titi, apa yang membuat Super Diva ini terasa istimewa buat Mbak Titi? Wah, kalau soal istimewa, kalau kita spill satu persatu apa yang akan terjadi, desain panggungnya seperti apa, pasti pada batal tuh nonton Dua Lipa sama Bruno Mars. Jangan dibocorin kalau gitu. Nggak boleh dibocorin ya. Jangan. Iya, tapi pasti akan kita pirit sedikit-sedikit. Iya boleh. Yang pasti saya bangga bisa menjadi bagian dari konser yang luar biasa ini. Saya sih menganggap orang-orang tim yang ada di konser ini ada orang-orang gila. Ya, karena gila aja bisa membuat sebuah event yang besar seperti ini. Karena buat saya ini adalah perayaan besar musik Indonesia, ya kan, yang patut didukung, patut disupport, dan saya bangga banget bisa menjadi bagian dari acara ini. Terus ini juga adalah kolaborasi
yang menunjukkan kekayaan dan keindahan musik Indonesia. Kalau seperti yang kita tahu kan, seorang Erwin Gutawa pasti kalau bikin konser udah jaminan deh, ya kan? Dan buat kita penyanyi-penyanyi itu challenge sendiri, tantangan tersendiri buat kita. Kalau saya, Kade, dan Putih udah tahu gimana cara kerjanya Erwin dan Jai. Nah, untuk Lyodra, Tiara, dan Ziva, welcome. Nanti kalian akan merasakan kawah Chandra di muka. Wow, sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita senang karena ada regenerasi, ya kan? Dan apalagi ya, yang pasti saya merasa seperti yang kita rasakan juga, sangat merasa terhormat sekali bisa berada dalam satu panggung dengan orang-orang yang luar biasa di sini, apalagi dengan bibit-bibit baru yang gila suaranya, nyanyinya, dan itu merupakan tantangan tersendiri buat kita, emak-emaknya. Nah, ini dia. Bicara soal tantangan yang Mbak Titi rasakan apa nih kali ini? Di setiap pertunjukan, di setiap event, karya pasti ada tantangan tersendiri. Kalau Super Diva sendiri? Iya, pasti kita akan mempersiapkan fisik, ya. Lapangan basket kok. Lapangan Kamu basket. kalau sama yang muda. Nah, Lapangan basket. karena di lapangan basket kan mesti dribble gitu. Waduh. Jadi seperti kita tahu kan, suaranya Lyodra, suaranya Tiara, suaranya Ziva itu kan luar biasa, ya kan? Jadi saya juga penasaran akan seperti apa kolaborasi antara kita bertiga ini dengan mereka. Itu yang akan diramu dengan tangan emasnya Erwin Gutawa dan panggung yang luar biasa dari Jai. Jadi pokoknya, aduh ini saya aja udah gak sabar gitu pengen spill sedikit-sedikit, tapi belum boleh, nanti aja. Jadi tolong didukung, tolong disupport supaya semuanya juga bisa menonton, bukan hanya dari Jakarta ya, siapa tahu bisa juga dari luar Jakarta. Iya dong, berikan dong tangan dong untuk semangat kita aminkan tentunya ya, supaya pecinta musik yang ada di luar Pulau Jawa, di luar Jakarta juga bisa menikmati Super Diva ini. Mbak Titi, terima kasih. Saya mau balik lagi ke Mama Ote. Tadi sudah disampaikan tuh challenge-nya adalah bagaimana caranya fisik supaya bisa paling enggak ya salah satunya mengimbangi para adik-adik atau anak-anaknya ini. Tapi apa harapannya dari Super Girls ini yang akhirnya nanti, bukan akhir ya, tapi kali ini akan satu panggung dengan 3 diva? Ada pesan-pesan khusus nggak sih? Nanti ini ya, lo nanti ya. Apa harapannya dari Super Girls di konser Super Diva? Iya, kalau saya berharap dari 3 anak-anak yang manis ini bisa memberikan contoh atau menjadikan inspirasi yang baik buat mereka, supaya mereka juga kedepannya lebih mengetahui, lebih menghargai tentang bagaimana kerja keras sebagai seorang penyanyi, mengalami proses itu, lebih kepada itu saya buat mereka bertiga. Dan saya untuk kami juga, untuk kita bertiga, saya pribadi juga merasa senang karena untuk saya pribadi bukan berarti kita sudah senior, tapi untuk saya pribadi saya juga harus bisa untuk beradaptasi dan mengikuti era mereka sekarang ini gitu. Jadi buat saya pun sama-sama, jadi tetap kita semua sama-sama jadi belajar kembali gitu, untuk lebih saling menghargai, saling kompak dalam menjalani konser ini gitu. Siap, terima kasih. Ini pasti jadi pengalaman yang luar biasa ya. Buat Super Girls ya, bisa satu bangun dengan 3 diva. Berikan tepuk tangan dong untuk Super Girls.